Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tersangka Utama. Kali ini kita akan mencoba mereview sebuah sepatu produksi dalam negeri. Apa itu? Kita saksikan setelah yang berikut ini. Ya, sepatu yang cukup viral dan fenomenal. Sepatu produksi Ortus X Solar. Ya, produksi lokal dengan harga yang cukup tinggi di antara produksi dalam negeri yang lain. Ya, first impression pada saat saya mendapatkan sepatu Ortus X Solar itu apa sih? Pertama-tama secara dosnya menurut saya cukup bagus. Jadi dosnya, packagingnya cukup bagus begitu ya. Dalamnya cukup bagus lah, sekelas produk lokal begitu ya. Secara packaging sangat menjanjikan, cukup bagus. Made in Indonesia ini yang membanggakan. Ortus X mengeluarkan sepatu karbon, ini salah satunya yang bertipe solar. Adapun warnanya hanya ini, putih oranye ini yang saya tahu, off white orange range ya. Jadi ini hanya warna satu-satunya yang saat ini beredar di market. Nggak tahu kalau sudah ada yang lain, tapi di market hanya ada warna yang ini. Secara overall begitu ya, saat saya mendapatkan sepatu ini, yang saya sangat terkejut adalah beratnya yang sangat ringan dibandingkan sepatu carbon plate merek-merek yang lain, merek Adidas mungkin. Sepatu Ortus X Solar ini beratnya cukup ringan. Ini yang menarik sehingga saya membeli sepatu ini. Dan pada saat saya mendapatkan sepatu ini juga yang cukup mengagetkan adalah harganya 2.200.000 rupiah. Harga yang menurut saya tidak murah, yang cukup sulit dijangkau untuk kalangan-kalangan tertentu penghobi lari. Secara bahan kalau kita bisa lihat dan coloring gitu ya, ini cukup bagus sih menurut saya. Jadi bahannya menurut saya ini cukup empuk gitu ya. Bagian bawahnya, bagian luarnya menurut saya ya seperti dari karet biasa sih, tidak keras juga, sewarna, tidak dibedakan warnanya sama Ortus ini. Sudah saya cuci sepatu ini meskipun sudah saya pakai sejauh 100 km. Sepatu ini pada saat saya mencobanya pertama-tama dengan isiran cukup nyaman, tidak ada yang mengagetkan begitu. Waktu saya juga dengan pakai latihan secara speedrun begitu, baik temporan, interval run atau dibuat sprint pendek begitu ya. Setelah saya melakukan istirahat, sepatu ini masih cukup oke. Kalau dibuat latihan harian daily training bagaimana? Ini sepatu daily training menurut saya cukup oke sih. Kalau dibuat daily training begitu kan. Saya tidak ikut aliran kalau daily training tidak boleh memakai sepatu karbon. Nah, saya tidak memakai aliran tersebut. Jadi sepatu daily training saya pun memakai carbon plate. Maaf, bukan untuk menyombongkan diri ya, tapi itu saya realitanya. Oke, next tentang pembahasan first impression sepatu Ortus X Solar ini. Jadi untuk long run saya pernah mencoba sepatu ini long run. Seingat saya sepatu ini pernah saya buat lari sekitar 20 km, tidak ada blister sih. Jadi yang cukup mengagumkan salah satunya pada saat saya memakai sepatu Ortus X Solar ini tidak menimbulkan blister sama sekali di jari-jari kaki saya. Secara harga, sepatu Ortus X Solar ini dibanderol seharga 2.200.000
Rp4.000. Mungkin bisa sedikit kurang jika Anda membelinya di online atau di toko-toko yang memberikan diskon secara masif gitu ya, bisa sampai 10%. Itu yang saya tahu. Jadi 2.200.000, 2 jutaan lah, 2 juta. Apakah worth it kita membeli sepatu Solar Ortus X ini, sepatu carbon plate produksi lokal? Kita coba bedah satu persatu. First impression pada saat saya memakai sepatu Ortus X Solar ini, apa yang saya rasakan? Pertama-tama agak berbeda ukuran size-nya. Jadi saya pada saat membeli sepatu selalu mengidentifikasikan, saya menginginkan sepatu yang 27 cm begitu ya. Jadi saya selalu memilih yang sepatu yang 27 cm. Nah, dari yang sepatu 27 cm ini didapat dengan ukuran yang 42. Padahal dengan merek-merek internasional biasanya 27 cm itu didapat dengan ukuran 43. Saya ambillah merek Ortus X Solar ini dengan size 27 cm. Setelah saya pakai, nyaman sih, cukup oke dan cukup lebar begitu ya. Setelah saya buat lari, yang mengejutkan, yang membuat saya sedikit bertanya-tanya begitu ya. Pada saat saya sudah membuat lari ini, first impressionnya adalah nggak tahu kenapa kaki saya merasa seperti maju ke depan, padahal ini size sudah saya kecilkan kan, dari 43 menjadi 42 karena saya lihat 27 cm. Dengan size 27 cm sama-sama dengan sepatu yang lain, saya merasa bahwa sepatu ini masih besar begitu ya. Tetapi saya tanya ke beberapa teman, iya saya harus turunkan ukuran satu size, dia bilang ke teman saya yang juga memakai sepatu Ortus X. Dan yang didapat adalah saya sudah turunkan juga satu size. Yang terjadi saat kaki saya masuk di dalam ini licin begitu ya. Dan memang di dalam ini insole-nya licin. Dan apa namanya ya, nggak tahu ini terbuat dari bahan apa. Ini bisa dilepas pasang, nggak ada lemnya. Ada sedikit lah seperti solasi begitu. Di sini sepatu Ortus X, bagian insole, bagian belakang juga ada seperti spons pelapis begitu ya. Di sini membuat kaki tentunya tidak blister. Bagian bawah tanpa lapisan ini, bagian dalam seperti ini licin sekali, yang membuat kaki saya terpaksa harus bergesekan ujung-ujung jarinya dengan ujung-ujung di sini. Itu aja sih yang membuat saya sedikit bertanya-tanya, apa memang begini? Tapi seandainya menurut saya insole-nya ini nggak licin begitu ya, bisa kuat mencekram, mungkin lebih baik. Saya pernah coba melepas bagian insole, saya langsung dengan ini, dan yang terjadi tetap licin menurut saya. Pakai kaos kaki apapun, sepatu ini insole-nya membuat jari-jari saya, talinya sudah erat begitu ya. Jadi kaki seperti rasanya lebih meluncur ke depan, sehingga mengakibatkan jari-jari mentok dengan ujung-ujung sepatu. Bahkan saya sudah memakai kaos kaki yang bagian bawahnya ada karet begitu ya, seperti merek Eiger yang ada karetnya begitu, dan merek yang lain. Tetap sama, sangat licin, membuat kaki saya maju ke depan. Secara berat untuk sepatu Ortus X Solar ini saya menimbang seberat ya 200 gram lah dengan size saya. 195 gram ini sepatu yang sudah saya timbang. Dengan berat 200 gram, sepatu ini sebenarnya sangat-sangat ringan sekali, dengan sekelasnya berbeda dengan pendahulunya seri yang sebelumnya dengan carbon plate. Ortus X ini sangat berat sekali yang kelas yang sebelumnya. Di sini saya mau melihatkan bahwa ada carbon plate yang sepertinya cukup besar dari depan sampai ke belakang. Di sini kelihatan carbon plate-nya di tengahnya. Jadi
menurut saya ini lebih keluar gitu ya. Jadi karbon plate-nya sengaja disisakan sehingga bisa menonjol keluar. Sehingga menurut saya ini seperti merek sepatu Li-Ning. Jadi karbon plate-nya sengaja ditonjolkan, mungkin dengan pemikiran supaya terlihat memang ada karbon plate-nya dan mungkin lebih kuat kali ya. Seperti itu bayangan menurut pendapat saya. Ditanya impressionnya pada saat saya menggunakan lari bagaimana, ya sepatu ini saya sudah buat lari sejauh 100 km. Saya sudah pakai isiran, sudah pakai temporan, speedrun ya. Saya sudah pakai sprint pendek-pendek ya, 100-200 meter begitu ya. Belum bisa mengalahkan sepatu-sepatu luar negeri menurut saya, sepatu Orthoseik ini. Jadi sepatu Nike, sepatu Asics atau Adidas atau merek yang lain, menurut saya ini sepatu ini belum bisa dikatakan wah ini pilihan karena produksi dalam negeri bisa menyingkirkan merek yang luar negeri. Menurut saya belum sampai sekelas itulah. Ya, untuk review yang selanjutnya ya, sepatu Orthoseik Solar ini secara upper begitu ya, breathable. Jadi kalau breathable, saya nggak bisa pungkirin ini cukup breathable dan dia cukup berlubang begitu ya. Meskipun ya berlubangnya nggak rata sih, kenapa ya kok dia pasang seperti ini di sampingnya ini, dan ini cukup tebal menurut saya. Nggak tahu kenapa, mungkin lebih awet atau gimana. Untuk breathable cukup breathable karena banyak sekali lubang-lubang di sekitar sini. Untuk kondisi secara durability, untuk keawetan menurut saya cukup bagus. Dengan pemakaian 100 km ya, pemakaian yang jangka pendek ya Mas ya. Ini sih masih oke sih menurut saya, jadi cukup awet lah. Tapi dengan harga 2.200.000 sekarang kita di marketplace untuk saat ini ya, di marketplace saat ini Nike Vaporfly 2 cukup mudah dijumpai. Dengan harga 2.200.000 itu dengan Nike Vaporfly 2. Kalau dibandingkan bounce-nya dengan Nike Vaporfly yang kedua, ya saya tetap pilih Nike Vaporfly yang kedua untuk bounce-nya begitu ya. Untuk Orthoseik ini bounce-nya bagaimana menurut pendapat saya? Bounce-nya bisa dikatakan ya bisa-bisa dia cukup lah. Cukup, jadi nggak terlalu berlebih menimbulkan bouncy. Tapi ya wajar, ini sebuah sepatu solar begitu. Untuk sepatu Orthoseik Solar ini ya durability masih standar. Untuk bouncy menurut saya juga standar. Dibilang bagus sekali tidak, dibilang jelek juga tidak. Jadi ya B aja lah untuk menurut saya untuk sepatu Orthoseik bouncy-nya seperti itu. Durability cukup bagus menurut saya sejauh 100 km, nggak tahu bisa mencapai 1000 km atau tidak. Untuk kualitas tali menurut saya, untuk kualitas tali bagaimana? Kualitas tali menurut saya cukup bagus lah di tali yang pengeluaran Orthoseik Solar ini, talinya cukup bagus dan tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek, pas begitu. Dan untuk ya ini sepatunya, tali sepatunya cukup bisa mengikat dengan bagus sehingga tidak gampang terlepas begitu untuk tali sepatunya. Kualitasnya juga saya kira cukup awet. Ya, yang disayangkan adalah menurut saya insole-nya licin dan harganya. Harganya seandainya dia di bawah 1,5 juta begitu ya, mestinya akan bisa menjangkau untuk kalangan-kalangan tertentu. Saya kira begitu. Untuk review-review selanjutnya tentang sepatu Orthoseik Solar ini kita bisa saksikan di video-video yang akan datang. Sekali lagi, video ini dibuat tanpa ada indikasi atau rencana atau motivasi tertentu, tapi hanya untuk membagikan pengalaman saya dalam hobi saya berlari. Tidak ada titipan dari brand manapun, tidak ada tujuan menjelek-jelekan merek apapun, tapi sekali lagi ini hanya membagikan pengalaman sepanjang saya berolahraga lari. Terima kasih waktunya dan tetap semangat. Salam olahraga dan jangan lupa berlatih. Salam sukses selalu.